As-Sayyid Al-Alam An-Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos lahir pada tahun 992 Hijriah di kota Lisik yang tidak jauh dari kota Tarim, Yaman, dari pasangan kedua orang tua yang soleh dan mulia, yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Agil Alatos, seorang al-arif billah sekaligus ulama yang berpengetahuan luas di bidang agama, dengan Sarifah Muzna binti Muhammad bin Ahmad al-Jupri. Kakek beliau, As-Sayyid Agil bin Salim, adalah saudara kembar Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Syahib Inat. Beliau dibesarkan di bawah bimbingan ayahanda beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Agil Alatos, dengan bimbingan yang sempurna dan beradab tinggi, sehingga beliau memperoleh keberkahan dan inayah berkat pendidikan dari guru-guru besar beliau. Sejak kecil, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos telah kehilangan penglihatan kedua matanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan mata hati yang bercahaya dan terang benderang, disertai kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau mampu menghafal semua yang beliau dengar dari guru-guru beliau. Diriwayatkan, sewaktu Al-Habib Umar kehilangan kedua penglihatannya, ibunda beliau mendatangi salah seorang solihin sambil berkata, "Anak saya ini tidak bisa melihat, sedangkan ayahnya adalah seorang fakir yang tidak berharta." Begitu katanya. Orang soleh itu berkata, "Engkau tidak perlu khawatir. Sesungguhnya anak ini kelak akan memiliki masa depan yang cemerlang dan keagungan makom yang tidak terbayangkan. Dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti keluarga Fulan bin Fulan." Begitu katanya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos tumbuh besar dalam sebuah lingkungan yang soleh. Beliau memiliki semangat dan keseriusan yang cukup tinggi dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Beliau dikenal sangat juhud, qanaah, menjaga kesucian jiwa, dan selalu beruzlah dari keramaian masyarakat sejak masa kecilnya, sehingga nampaklah tanda-tanda keagungannya. Sejak masih remaja, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos seringkali berjalan kaki dari Lisik ke kota Tarim untuk melaksanakan sholat di setiap masjid Tarim sebanyak 2 rakaat, terkadang sambil menimba air dan mengisi bak-bak air. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos menghabiskan masa kecilnya di kota Lisik di bawah bimbingan dan pendidikan ayahanda serta para guru beliau seperti Al-Imam Asy-Syaikh Husin sebagai guru putuh beliau, Al-Imam Asy-Syaikh Hamid, dan Al-Imam Asy-Syaikh Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayahanda beliau, Al-Habib Abdurrahman, selalu mengantar beliau pergi menemui Syekh Abu Bakar tersebut. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos beserta ayahanda dan seluruh anggota keluarga beliau berhijrah dari kota Lisik ke kota Huraidah atau lembah Hadramaut bagian atas untuk berdakwah di jalan Allah, khususnya di lembah-lembah yang kebanyakan penduduknya tidak berpengetahuan, atas perintah dan isyarat dari syekhnya Al-Imam Al-Husin bin Syekh Abu Bakar. Setelah tampak di mata sang syekh tanda-tanda keagungan dan makrifat pada muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos. Padahal ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman masih kecil dan belum menginjak usia balik. Al-Habib Abdurrahman, ayahanda Habib Umar, berpulang ke rahmatullah setelah mereka menghabiskan waktu sekitar 8 hari lamanya di Huraidah. Habib Abdurrahman adalah seorang sayyid yang berilmu dan mulia, waro, dan dikenal selalu humul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Habib Umar bin Abdurrahman mendapatkan sambutan dan menjadi tempat tumpuan masyarakat Huraidah dan sekitarnya. Ayah beliau menikah 2 kali. Yang pertama dengan Sarifah Muzna binti Muhammad Al-Jufri, ibunda dari Al-Habib Umar, serta Al-Habib Abdullah dan Sarifah Alawiyah. Sedangkan istri keduanya adalah putri Yamani Baltauk dari kabilah Al-Ahmad, dan darinya beliau mendapat anak Al-Habib Agil, Al-Habib Saleh, Al-Habib Musyaikh dan Syarifah Maryam. Sementara itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos sendiri semasa hidupnya menikah sebanyak 13 kali. Dan dari 8 istri diantaranya beliau dikaruniai anak, sedangkan dari 5 istri lainnya tidak dikaruniai anak. Putra-putri beliau kesemuanya berjumlah 14 orang, 9 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka yang laki-laki yaitu Syekh Akbar wafat pada saat masih kecil, Syekh Asgar wafat pada saat masih kecil, Musyayekh wafat pada saat masih kecil, Muhsin wafat pada saat masih kecil, Ali wafat juga pada saat masih kecil, kemudian Salim, Husin, Abdurrahman, dan Abdullah. Adapun mereka yang perempuan yaitu Saiha, Alawiyah, Fatimah, Asma, dan Salma. Dalam riwayat disebutkan Al-Habib Husin bin Asy'h Abu Bakar bin Salim seringkali berkata, "Wahai keluarga Ba'alawi Huraidah." Orang-orang bertanya keheranan, "Bukankah tidak ada satu orang pun dari kalangan Alawiyin yang menetap di Huraidah?" Al-Habib Husin berkata, "Mereka akan datang dan bermukim di Huraidah. Tempat itu akan menjadi sebuah tempat yang ramai diziarahi. Kubah-kubah dan masjid akan menghiasi kota itu." Sewaktu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos memasuki usia remaja, Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar memerintahkan agar Al-Habib Umar pergi ke Huraidah sebagai juru dakwah yang menyebarkan ajaran Islam di sana. Syekhnya Al-Habib Hamid bin Asy'h Abu Bakar berpesan sambil mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Huraidah, "Berangkatlah segera ke tempat itu." Al-Habib Umar pun langsung menangkap isyarat sang guru, dan tidak lama kemudian beliau bergegas untuk pergi berdakwah ke Huraidah. Pada saat datang ke Huraidah, beliau disambut oleh Nazad Az-Zibani yang kemudian memintanya untuk tetap tinggal di rumahnya selama beliau berada di kota itu. Nazad sangat menghormati dan memuliakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos sampai-sampai dia berkata, "Rumah ini adalah rumah Anda sendiri, wahai Al-Habib." Begitu katanya. Dan akhirnya Al-Habib Umar pun menetap di rumah itu, dan keberkahannya pun turun menyelimuti rumah Nazad Az-Zibani. Tidak lama seorang wanita bernama Solehah menajarkan uang dan sebagian dari rumahnya untuk Al-Habib Umar. Lalu sebagai imbalan atas kemurahan wanita itu, beliau menikahinya. Setelah memutuskan untuk menetap di Huraidah, beliau kembali ke Lisik untuk membawa seluruh anggota keluarganya. Tetapi sang ayah menolak. Mereka lalu mengadukan persoalan ini kepada 2 guru besarnya, Al-Imam Husin dan Al-Imam Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Keduanya berkata kepada Al-Habib Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, pergi dan ikutilah apa kata putramu Umar, meskipun engkau adalah ayahnya dan dia anakmu." Al-Habib Abdurrahman pun akhirnya menuruti nasihat kedua gurunya itu. Ketika rombongan keluarga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos mendekati wilayah Manwab, Al-Habib Umar berkata, "Pergilah kalian semua ke Huraidah, karena saya akan singgah beberapa saat di Manwab untuk mengunjungi istri saya di sana." Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Huraidah, dan Al-Habib Umar menetap di Manwab 1 minggu lamanya. Sementara itu sang ayah, Al-Habib Abdurrahman Alatos, saat itu jatuh sakit setibanya mereka di Huraidah, dan beliau menanti-nanti kedatangan putra tercintanya, Al-Habib Umar. Beliau takut jika ajal menghampirinya, sedangkan Al-Habib Umar tidak berada di sampingnya. Ketika Al-Habib Umar tiba, sang ayah menegurnya karena keterlambatannya datang di Huraidah. "Kemana saja engkau, wahai Umar?
Aku takut meninggalkan dunia ini sedang engkau tidak bersamaku." Al-Habib Umar pun memohon maaf dan sang ayah pun memaafkannya. Pada saat-saat menjelang wafatnya, Al-Habib Abdurrahman sangat mengkhawatirkan nasib putra-putrinya yang masih kecil, yang berasal selain ibu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos. Ibu tiri Al-Habib Umar tidak menyukai Al-Habib Umar sebagaimana lazimnya kebiasaan para wanita. Al-Habib Abdurrahman merasa takut jika kelak sepeninggalnya Al-Habib Umar membalas perlakuan buruk ibu dan saudara tirinya itu, atau mengabaikan dan tidak memperhatikan mereka. Kegundahan sang ayah terbaca oleh Al-Habib Umar, lalu segera beliau mendekat dan berkata kepada ayahandanya, "Ayahku, engkau tidak perlu khawatir akan nasib keluargamu kelak sepeninggalmu. Tidak perlu engkau khawatirkan apa yang akan terjadi pada putra-putrimu kelak. Insya Allah, bagaimanapun aku akan senantiasa memelihara, menjaga dan membimbing mereka." Mendengar itu, raut muram wajah sang ayah pun berubah menjadi berseri-seri. Al-Habib Abdurrahman lalu mendoakan putranya, Al-Habib Umar, dengan aneka doa yang menyejukkan hati. Kita bisa mendengar ucapan orang-orang soleh yang menyamakan doa ayah kepada anaknya laksana doa seorang wali kutub. Ini tentu untuk ukuran manusia biasa. Maka tidak diragukan lagi, apa yang dipanjatkan Al-Habib Abdurrahman Alatos tentu lebih dari sekedar memperoleh pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lama kemudian, Al-Habib Abdurrahman berpulang ke rahmatullah. Beliau wafat tepatnya 8 hari setelah beliau beserta keluarganya berada di Huraidah. Dan sepeninggal ayahnya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos benar-benar menepati janjinya. Sepeninggal sang ayah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos memperhatikan saudara-saudara dan seluruh keponakannya. Beliau mendidik, mengajar, dan membesarkan mereka dengan sebaik-baiknya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos sangat memperhatikan siapa saja yang punya kedekatan dan yang berkeyakinan mantap tentang makom waliullah beliau. Hal ini cukup populer dan banyak diketahui oleh umumnya masyarakat saat itu. Di antara mereka yang memperoleh perhatian Al-Habib Umar adalah Syekh Muhammad bin Ahmad Ba Masmus. Beliau menuturkan ceritanya. "Pernah suatu saat ketika masih kecil, aku pergi dengan teman-temanku ke pebukitan. Dalam perjalanan itu, kami mengalami kehausan yang luar biasa mencekik kami dan nyaris saja aku binasa karenanya. Sementara teman-temanku berjalan jauh di depanku dan aku tertinggal di belakang mereka seorang diri. Aku tidak dapat menyusul mereka, lalu aku pun berjalan seorang diri sambil menahan dahaga yang luar biasa. Ketika mereka sudah tidak lagi dapat kulihat karena jarak yang begitu jauh, tiba-tiba aku melihat sebuah mata air dan aku pun segera melepas dahagaku di mata air tersebut. Kupikir teman-temanku juga sudah melepaskan dahaga mereka pada mata air tersebut. Dan ketika aku berhasil menyusul mereka, mereka ternyata baru saja menemukan mata air. Lalu kulihat mereka minum sambil muntah-muntah, akibat terlalu lamanya mereka menahan rasa dahaga. Ketika mereka melihatku, mereka memanggilku dan mempersilahkan aku minum. Kukatakan kepada mereka bahwa sudah sejak lama aku minum di sebuah mata air yang aku temukan di sebuah lembah yang juga seharusnya mereka melihat karena mereka juga melewati lembah tersebut. Mendengar keteranganku, mereka terheran-heran dan mengatakan bahwa sama sekali mereka tidak melihat mata air. Beberapa tahun kemudian, setelah aku tumbuh dewasa, aku berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos. Dan selanjutnya, hubunganku menjadi lebih dekat dengan beliau. Suatu saat, Al-Habib Umar mengingatkan aku tentang peristiwa kehausan yang kualami ketika aku masih kecil tadi, lengkap dengan keterangan tempat dan waktu aku kehausan. Nah, dari sejak itu, aku tahu bahwa peristiwa ajaib yang kusaksikan ketika aku kecil itu adalah bentuk perhatian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos kepadaku. Dengan karomahnya,
beliau menghindarkan aku dari kebinasaan akibat kehausan. Peristiwa ajaib lainnya yang terjadi pada Syekh Muhammad Ba Mashmus adalah seperti penuturannya berikut ini. Suatu saat aku ditemani bersama Syekh Ali Ba'ras dan juga kawan-kawannya pergi mengunjungi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos di Huraidah. Al-Habib Umar lalu meminta kami pergi ke Hadramaut untuk berziarah ke Tarim. Sesampainya di Tarim, aku terkena penyakit yang cukup parah dan tubuhku terasa lemah sehingga tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan bersama Syekh Ali dan kawan-kawannya. Dan ketika aku berada di Sibi, penyakit yang kuderita semakin parah dan akhirnya aku tidak sadarkan diri. Ketika malam tiba dan tubuhku menggigil karena sakit yang kurasakan, aku mendengar suara Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos di rumahnya di Huraidah, sementara saya berada di Wadi Sibi. Spontan ketika itu pula aku tersadar berkat suara Al-Habib Umar yang kudengar itu, dan alhamdulillah kesehatanku kembali pulih. Sedangkan jarak antara Huraidah dan Sibi adalah 2 hari dengan menggunakan kuda kecepatan sedang. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos wafat pada malam Kamis tanggal 23 Rabiul Tsani tahun 1072 Hijriah di rumah kediaman beliau di kota Nabhun, setelah sebelumnya beliau menderita sakit yang berlangsung selama 7 hari. Jenazah beliau diantar ke kota Huraidah untuk dikebumikan di sana. Berbagai lapisan masyarakat dari kalangan tua maupun muda turut serta dalam prosesi sholat jenazah dan pemakaman beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dikuburkan pada sore Kamis malam Jumat, bertepatan dengan waktu pengabulan doa. Usai penguburan jasad suci beliau, Huraidah dibasahi oleh rintik-rintik hujan gerimis, pertanda turunnya keberkahan pada kota Huraidah dan sekitarnya. Masyarakat ketika itu menemani hari wafat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dengan musim Al-Habib Umar, dan tidak sedikit umat Islam dari berbagai lapisan yang meratapi kepergian beliau. Demikian sekilas kisah aulia Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Wallahu a'lam. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا